mengambil tema 7 amalan penerang alam kubur. 7 amalan penerang alam kubur. Emang di kubur poek, Pak? Poek tadi kubur. Poek cek nu hirup. Jelas alam kubur itu merupakan alam kegelapan, tetapi untuk orang-orang tertentu. Bisa terpercaya tajakan ke Pak Amil. Baik tuh Pak Amil. Atuh ukuran kuburan Pak paling lebar kuburan 2 meter ge, kurang 2 meter ge. Gelap. Tetapi kegelapan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya sebagai seorang muslim, untuk mempersiapkan diri kita menjelang yang namanya masuk ke liang kubur, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan 7 amalan. Yang mana 7 amalan ini akan menjadi penerang kita nanti di alam kubur. Harapan kita dengan melakukan 7 amalan ini, maka kita harapkan nanti di alam kubur kita penuh dengan cahaya. Jadi kalau peribahasanya kita di alam kubur itu erek cing loba neangan lampu. Lampu mana? Kayak lampu dibawa ke alam kubur. Mana yang 7 ini? Ulama menerangkan yang 7 ini sab'atun tunawirul qabra, 7 perkara yang akan menerangi alam kubur. Mana yang 7 itu? Awaluha al-ikhlasu fil amal. Yang pertama ikhlas dalam beramal. Emang orang amal kudu ikhlas? Oh, penting Pak. Kenapa penting? Karena seorang ulama mengatakan dalam syairnya, wa khlis amalaka, ikhlaskan amalmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun amal kita, seberapa hebat pun amal kita, kalau tidak didasari dengan keikhlasan, percuma Pak. Orang ayeuna maca Quran, kita membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran itu pingin dilihat oleh orang lain, pingin kedengaran oleh orang lain, maka sia-sia belaka. Benar tak Pak? Kita datang ke tempat ini, kalau tidak didasari rasa keikhlasan, maka semua itu sia-sia belaka. Maka kata ulama, barang siapa yang beramal, maka amal itu harus didasari dengan ikhlas. Karena tanpa sebuah keikhlasan, seberapa besar pun amal kita, seberapa banyak pun amal kita, maka semua itu tidak akan ada apa-apa yang dipandangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu amal? Amal itu adalah segala bentuk ketakwaan, segala bentuk perbuatan yang mana perbuatan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebutnya amal kebaikan. Sebagai contoh, mana contohnya? Pangejek, aya pangejek aya. Aya pangejek aya. Tukang naon pangejek? Tukang nyeduh kopi. Tujuannya pangejek nyeduh kopi kenaon? Untuk melayani para jamaah. Bisi jamaah JSL anu diukna deket tihang, ti peuting teh sarena jam 3. Nah, hudangna rada peuting, misalkan bisi nundutan dibere kopi. Tujuanna supaya hadir JSL henteu nundutan, supaya bisa zikir.
maka itu pangejek yang menyeduhkan kopi dari keikhlasan itu mendapat amal, maka itu juga termasuk amal. Jadi intinya segala bentuk kebaikan yang mana kebaikan itu mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah bentuk amal baik. Didasari dengan keikhlasan, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contoh, kita terasa ngantuk sehingga akan berat untuk melaksanakan ibadah. Nah, kita niatkan istirahat tidur. Tidur ini sebagai istirahat supaya dengan sedikit istirahat kita bisa melaksanakan ibadah. Maka tidur kita karena didasari niat ikhlas karena Allah, maka tidak akan sia-sia belaka tidurnya mendapat pahala. Kenapa? Karena tidur didasari dengan niat supaya diri kita bisa kuat melaksanakan ibadah. Ya itu. Jadi yang pertama, kalau kita ingin diterangkan di dalam kubur, maka kita harus banyak beramal, tetapi dengan catatan amal itu didasari dengan penuh keikhlasan. Ya, maca Quran kudu ikhlas, salat kudu ikhlas, ulah karena hanya ditinggali ku mitoha ikhlas sungkul. Ya, paham tuh Pak? Jadi kudu naon cenah? Amal kudu ikhlas. Maka di mana amal sudah ikhlas, maka ada harapan bahwa nanti kita di alam kubur akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan di alam dunia supaya kita bisa diterangkan di dalam kubur? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Masih punya orang tua Pak? Masih punya. Kalau yang masih punya beruntung. Kenapa? Karena itu keramat yang paling bagus di dalam dunia ini. Pinta doanya, pinta ridhonya, supaya kita mendapat ridho dari kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho, maka kemanapun kita melangkah pasti akan terasa senang. Jadi amalan yang kedua yang harus kita lakukan untuk menerangi alam kubur, yaitu adalah dengan cara meminta ridho atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Insya Allah. Bagaimana kalau yang sudah tiada orang tuanya? Gampang Pak, kiriman wae Fatihah. Niatkan sedekah, pahalanya diberikan kepada orang tua, insya Allah nyampe mau Pak? Nyampe. Kalau ada orang yang menyebutkan tidak nyampe sedekah kita orang tua, bohong gitu. Ulah dipercaya gitu. Jadi berbuat baik kita kepada orang yang telah meninggal itu sedekah, niat sedekah. Misalkan niat wakaf Al-Quran, sedekahnya pahalanya disampaikan kepada Allah, insya Allah akan sampai. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita nanti di alam kubur diterangkan adalah silaturahmi. Osok silaturahmi. Oh jelas, jamaah JSL, jamaah MTSJ eta unggal minggu silaturahmi. Insya Allah semua jamaah JSL KB di alam kubur diterangkan, amin ya robbal alamin. Jelas rek naon coba tibakom ka dieu, rek naon Pak, niatna rek naon, rek salat subuh, di samping salat subuh silaturahmi. Maka insya Allah muka-muka di sini adalah muka-muka orang yang akan diterangkan di dalam kuburnya, amin ya robbal alamin. Di samping itu pahala dari silaturahmi sudah jelas, sudah masyhur hadisnya. Barang siapa yang menjalin silaturahmi, maka dia akan dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sudah jelas Pak. Di samping sebagai perang kubur, silaturahmi ini sebagai ajang kita untuk apa? Mencari rezeki yang halal. Coba di imah hoya kieu. Ya. Kira-kira di imah kopi gratis Pak? Gratis, tapi kudu naon heula? Kudu nepakan indung budak mah kopi. Tapi di dia kumaha? Aya teh kopina Pak? Aya teh kopina?
Can aya keneh wae kumaha cenah ya? Hah? Jadi tolabul rizki tolabul halal, manfaat silaturahmi. Jadi di samping kita dipanjangkan umur, intinya dengan silaturahmi kita insya Allah ada harapan kita diterangkan di alam kubur. Nomor katilu. Yang keempat, amalan supaya kita diterangkan dalam kubur adalah tidak menyia-nyiakan umur kita dalam melakukan maksiat. Tong loba maksiat. Ingat, Allah memanjangkan umur kita itu memberi kesempatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat. Ya. Berapa banyak orang jiwa-jiwa yang muda telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang sudah tua-tua nih, aya nu 50 tahun aya nu 60 tahun aya. Manfaatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerang kubur yang keempat adalah jangan sampai sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk maksiat kepada Allah. Tapi insya Allah para kasepuhan, para pemuda yang hadir ke sini mah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar tuh taat, benar. Tadi sholat subuh berjamaah, dilanjut wirdul latif dan lain sebagainya. Insya Allah semua yang hadir di sini terutama akan mendapat penerang dari alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian amalan yang kelima, orang gerdegen baik ya. Amalan yang kelima sebagai penerang kubur adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Kira-kira pantasnya daripada hadir JSL jam segini ngapain Pak? Nongkrong harapan TV, bari nyeduh kopi, ejeng naon jeung goreng sampe cek hawa nafsu. Hawa nafsu itu tengah goler deui salat subuh. Tetapi karena diri kita merasa diri ini kotor, merasa diri ini banyak dosa, merasa diri ini penuh butuh dengan amal, merasa diri ini ingin diterangkan dalam kubur, maka lawan hawa nafsu kita. Tuh jam 4 geus ngahurungkeun motor. Ka mana Bapak sia? Hayang caang di jero kubur. Ka mana? Erek JSL. JSL ini sebagai tanda kita memerangi hawa nafsu. Sebab pantasnya jam segini mah bukan di sini, tapi di hareupeun hawu si duru, lamun bahasa baheula mah pantes nama bari ngopi, bari ngudut kopi hideung, mantes nama cek hawa nafsu ngaringkuk deui. Tapi berhubung kita sangat butuh amal kita dibawa nanti ke akhirat, maka kita perangi hawa nafsu kita supaya kita bisa selamat nanti di alam kubur ya. Supaya selamat di alam kubur. Itu yang berapa? Yang kelima. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diterangkan di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya keneh waktuna aya keneh. Nomor kagenep. Naon tah nu kagenepna? Nu kagenepna. Amalan yang keenam sebagai kita supaya diterangkan di dalam kubur adalah kita harus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu banyak bermacam-macam. Jadi tadi disimpulkan segala bentuk kebaikan yang berbentuk taat kepada Allah, maka itulah yang disebut taat kepada Allah. Jadi segala bentuk kebaikan yang bentuknya berupa kebaikan yang menjurung kita untuk taat kepada Allah, maka itulah amal kebaikan. Yang terakhir, jadi yang terakhir ini merupakan simpulan dari yang pertama sampai ke 6, yaitu memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lobakeun dzikir. Naon dzikir teh? Dzikir itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kalau hati kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita tidak akan terjumus ke dalam maksiat. Tetapi sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Maka tadi di awal dikemukakan, barang siapa membaca 10 kali, apa itu? Lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca kalimat tadi 10 kali, entah itu pagi ataupun sore, maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak budah lautan, walaupun sebanyak hamparan pasir yang ada di lautan. Untung tuh Pak, untung baca eta 10 kali, erek sore erek pagi, mana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca kalimat itu 10 kali, maka insya Allah akan diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak lautan pasir yang ada di lautan. Jadi itu Pak ya, 7 amalan penerang alam kubur. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan walaupun salah satunya insya Allah. Para bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi setelah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Sunan Fazil